Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ramadan Pratama Putra, kelas 6B Multimedia, NPM 2010-55-2010-12. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kecakapan antarpersonal skill untuk materi komunikasi dalam organisasi. Jadi di sini saya akan membahas dengan dua tipe, yaitu satu komunikasi dan dua organisasi. Kita mulai ke tahap yang pertama, yaitu komunikasi. Ialah proses mengirim, memilah, serta menerima simbol atau pesan dari seseorang atau lebih agar pesan tersebut dapat sampai dan dipahami oleh pendengar maupun lawan bicara. Nah, sedangkan organisasi ialah perkumpulan antara dua orang atau lebih dalam suatu kelompok khusus yang dibentuk untuk mencapai sebuah atau beberapa tujuan yang sudah ditetapkan bersama dengan cara bekerja sama. Lalu setelah tadi dipisahkan mengenai komunikasi dan organisasi, selanjutnya mengenai secara terperinci dari komunikasi organisasi, yaitu sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh bersama atau anggota serta pemimpin organisasi tersebut. Lalu teori, di sini teori terbagi menjadi 7 macam. Yang pertama, teori struktural klasik atau teori yang berkembang sejak tahun 1800-an dan dapat disebut sebagai teori mesin. Teori ini menjelaskan bahwa organisasi digambarkan sebagai sebuah lembaga yang sentral akan tugas-tugasnya serta memberikan petunjuk mekanisme struktural yang bersifat kaku. Lalu yang kedua, teori neoklasik atau hubungan manusia. Teori ini diperkenalkan oleh Eldon Mayo dan muncul karena adanya ketidakpuasan dengan teori klasik atau teori mesin. Nah, teori neoklasik mengacu pada pentingnya aspek psikologi serta sosial karyawan sebagai seorang individu atau kelompok kerja. Yang ketiga, teori fusi diperkenalkan oleh Bake dan pada tahun 1997 Agres lalu menyempurnakan pendapat Bake. Nah, teori ini berawal dari kesadaran Bake pada tahun 1950 mengenai kesadaran yang mengenai kepuasan minat manusia yang berbeda-beda dalam suatu birokrasi maupun organisasi. Nah, yang keempat yaitu teori peniti penyambung dikembangkan oleh Renis Likert yang menggambarkan mengenai struktur organisasi yang saling berkaitan dengan beberapa kelompok. Dalam teori ini, Likert menjelaskan bahwa terdapat penyelia, yaitu anggota dari dua organisasi atau kelompok tersebut, pemimpin unit rendah serta pemimpin unit tinggi. Yang kelima, teori sistem sosial. Teori ini menyatakan bahwa hubungan antara manusia menginginkan suatu organisasi dapat bertahan lebih lama daripada orang-orang yang ada dalamnya. Nah, yang selanjutnya itu teori public relation. Seperti yang dikatakan oleh Conrad Law, komunikasi organisasi merupakan kajian pada teori public relation. Teori ini menyatakan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan secara utuh atau menyeluruh oleh suatu organisasi. Teori kepemimpinan ini menyebutkan bahwa pemimpin suatu organisasi maupun kelompok merupakan sosok yang penting untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan serta mencapai tujuan kelompok atau organisasi secara bersama-sama. Nah, setelah membahas mengenai teori, kita akan lanjut mengenai fungsi komunikasi dalam organisasi. Di sini terdapat 4 macam, yaitu fungsi informatif, fungsi persuasif, fungsi regulatif, dan fungsi integratif. Yang pertama kita mulai dari fungsi informatif. Nah, fungsi ini dijelaskan oleh Senjaja bahwa organisasi bertindak sebagai suatu sistem yang memproses informasi. Proses informasi yang hadir dalam organisasi tersebut diharapkan mampu memberikan dan menerima informasi dengan baik untuk tercapainya kelancaran dalam organisasi tersebut. Lalu yang kedua yaitu fungsi persuasif. Fungsi persuasif yaitu fungsi untuk memberi perintah. Fungsi ini dilakukan oleh pemimpin organisasi untuk mempersuasi anggotanya daripada memerintah anggotanya untuk melakukan sesuatu. Nah, yang ketiga itu fungsi regulatif. Fungsi yang dapat diharapkan dalam memperlancar peraturan serta pedoman yang telah ditetapkan oleh anggota dan pemimpin organisasi tersebut. Lalu yang terakhir itu fungsi integratif yang berkaitan dengan penyediaan saluran atau hal-hal yang dapat mempermudah anggota
organisasi untuk melakukan dan melaksanakan tugas tertentu dengan baik. Baiklah, itu pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.